Ada satu waktu seorang murid, ya izinkan saya bercerita ini ya. Ada satu waktu seorang murid datang pada gurunya. Laki-laki sudah menikah lama, dia bilang sama syekhnya, "Syekh, saya mau nanya padamu. Saya ini Syekh, sudah menikah sama istri saya 10 tahun lebih. Dulu saya lihat istri saya itu perempuan paling cantik. Tidak ada perempuan lain lebih cantik dari istri saya. Sekarang saya sudah menikah 10 tahun lebih nih, saya lihat semua perempuan cantik kecuali istri saya. Dulu awal-awal saya nikah sama istri saya lihat tidak ada perempuan lebih menarik daripada istri saya. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali istri saya." Rasanya susah sekali Syekh untuk bisa melihat istri sebagai sesuatu hal yang, mohon maaf ya, membangkitkan gairah gitu misalnya gitu. Saya justru akhirnya jadinya sering tertariknya itu sama perempuan yang lain gitu Syekh. Saya ingin sekali bisa menikmati yang halal gitu kan di dalam rumah gitu. Tapi bagaimana ini Syekh, ya ampun, saya susah sekali dengan perasaan saya ini. Syekhnya balik tanya, "Maaf, apakah sesudah menikah denganmu istri kamu itu menjadi tidak cantik karena memang tidak pandai merawat badan?" "Enggak Syekh, istri saya tetap badannya tetap seperti dulu. Mukanya juga mulus tetap seperti dulu. Enggak juga tuh giginya rontok satu-satu, enggak juga Syekh. Atau rambutnya sekarang udah putih semua gitu, enggak juga Syekh. Baru 10 tahun aja kami menikah dan istri saya masih tetap seperti sedia kala. Tubuhnya, cantiknya sama sebenarnya seperti sedia kala. Ini cuman perasaan saya aja Syekh. Saya yang sekarang ini jadi seperti ini, masalahnya tidak ada pada istri saya." Syekhnya nanya, "Apakah istri kamu sekarang akhlaknya menjadi tidak baik padamu? Tukang ngomel, tukang marah-marah." Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kalau kemudian suamimu itu melihatmu menjadi tidak menarik lagi karena kamu yang suka ngomel-ngomel, saya sih nggak nyalahin suaminya. Memang agak sulit tertarik sama perempuan yang kerjaannya marah mulu. Betul gak? Sulit sayang sama orang yang kerjaannya ngomel mulu. Apalagi yang setiap kali ngomel ada piring terbang. Gitu ya. Udah jadi kayak Tata Surya. Tiba-tiba ada piring terbang. Masya Allah. Tiba-tiba ada garpu melayang. Gitu kan? Sulit sayang sama perempuan yang memang akhlaknya tidak baik. Sulit. "Apakah seperti itu istrimu?" Kata syekhnya nih. Dia bilang, "Enggak Syekh, istri saya baik akhlaknya. Sama saya ya baik, sama ketika dari sejak awal-awal nikah. Dia tidak suka berkata-kata kasar padamu." "Oh tidak, istri saya baik. Dia gak suka marah-marah nada tinggi kepadamu." "Tidak, kecuali kalau dia lagi nyanyi dan nada tingginya kan nada tinggi ya." Dia bilang, "Enggak Syekh, istri saya sama aja seperti dulu. Perlakuannya tetap baik pada saya, tetap hormat pada saya." Dia bilang, "Jadi kamu punya istri tetap cantik seperti dulu dan tetap baik seperti dulu. Dia rawat badannya, maksudnya sikat gigi rajin gitu, keramasan rajin, baunya oke gitu." Dia bilang, "Iya Syekh." Karena juga memang agak sulit ya laki-laki tertarik sama perempuan yang dilihat atau dicium baunya bawang. Cium lagi ikan asin. Pas malam-malam udah nggak ada nih bau bawang, bau ikan asin, ganti minyak angin. Maaf. Misalnya gitu ya, awal-awal nih minyak wangi yang berjejer. Sekarang nih kalau mau tidur di samping tempat tidur itu penuh dengan pertolongan pertama. Ini yang di belakang nih ada ibu-ibu yang mikir kayak gini, "Kok Ustazah tahu aja ya?" Benar, saya tahu karena saya salah satunya.
Masya Allah. Teman-teman sekalian, apakah karena seperti itu gitu kata syekhnya nih, mungkin kamu jadi nggak tertarik lagi sama istri kamu karena aromanya udah jadi tidak menyenangkan gitu. Karena teman-teman sekalian, ini hal yang memang apa ya, memang tepat bener adanya gitu. Saya tuh sampai dulu pernah mikir gitu, kenapa ya Nabi Muhammad tuh sama Allah dibikin seharum itu gitu. Karena memang ketertarikan seseorang terhadap aroma itu lebih dulu loh daripada ketertarikan terhadap kayak perilaku dan lain sebagainya gitu. Itu memang hal yang cukup penting juga. Makanya kenapa kita terutama para istri harus menjaga aroma tubuhnya. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai nggak mandi berapa hari gitu. Jangan sampai nggak sikat gigi berapa minggu gitu. Jangan sampai nggak keramasan berapa bulan gitu kan. Kalau dideketin agak bau karbit gitu misalnya. Ya, itu jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Kita harus jaga-jaga diri gitu. Aroma kita juga harus kita pastikan, terutama saat kita berada di dekat dengan suami. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya syekhnya nih bertanya, dibilang enggak syekh, istri saya jaga dirinya ya, kalau habis selesai masak atau apa dia juga akan mandi, akan ya sekurangnya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap untuk saya dekati. Teman-teman sekalian, syekhnya kemudian bilang, jadi kamu punya istri tetap cantik, aromanya tetap wangi, badannya tetap bagus seperti sedia kala, dan dia akhlaknya tetap baik padamu, tapi kamu melihatnya sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Dia bilang, betul syekh, ini yang saya mau tanyakan kepadamu, apa sebabnya? Syekhnya kemudian nanya, apakah selama ini kamu suka untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala? Entah itu di internet, entah itu di bioskop, entah itu dalam tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang ada tersebar di media sosial. Atau kamu suka melihat perempuan di luaran sana yang cantik-cantik, yang berjalan melenggak-lenggok, yang seksi-seksi di sana itu di luar sana. Dia menunduk terus dia bilang, ya gitulah syekh, kan namanya juga laki-laki. Nyalahin kodrat, dosa mah dosa aja. Teman-teman sekalian, dia menunduk-nunduk sambil bilang, iya betul syekh, saya suka melakukannya. Kata syekhnya, nak, dengarkan ini ya, ini poin penting dalam hidupmu. Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, dengarkan saya. Poin penting dalam hidupmu. Syekhnya bilang, nak, ketika Allah melihat hatimu tertarik kepada yang haram, Allah cabut dari hatimu kenikmatan pada yang halal. Allah buat hatimu dicabut dari kenikmatan terhadap yang halal. Jadi sekalian saya muliakan, karena dia meninggalkan jalan takwa, maka Allah pun tak peduli lagi terhadap kebahagiaan dan kesenangannya. Maka kalau kamu nih misalnya, kok hidup saya sedih mulu ya, kok saya tuh gak bisa gitu seneng gitu, misalnya ngobrol sama temen, ngobrol yang halal, kok saya gak seneng ya. Kenapa ya saya jadi anak kok gak suka gitu ngobrol sama orang tua gitu, bicara enak gitu sama orang tua, pegang-pegang tangan orang tua gitu, kenapa saya gak suka? Misalnya gitu. Atau kenapa saya sebagai seorang istri kok kayaknya ngelihat muka suami kayak bawaan sebel aja gitu. Atau kamu sebagai seorang orang tua ya, kenapa saya gak bisa gitu sama anak-anak saya bercanda, saya peluk dia gitu, saya puji dia, kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa bergembira, bersuka cita bersama dengan yang halal? Tengok hatimu teman-teman sekalian, lihat hatimu. Barangkali sebabnya adalah karena kamu tertarik, kamu suka sama kesenangan-kesenangan yang haram, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu
kesenangan terhadap yang halal. Hati-hatilah. Itu efek samping dari perbuatan dosa sebelum murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum naudzubillah pada ujungnya kemaksiatan baridul kufur dapat menjadi penyebab iman tercabut dari dalam hati seseorang.